sekalian ini saya belum record. Oke, saya record. Ya, jadi online training ini kami juga record ke dalam YouTube channel. Ya, YouTube channel ada di linknya YouTube SSI. Ya, kalau Bapak Ibu yang mau lihat online training kami sebelum-sebelumnya bisa subscribe ya, dan silahkan dengan like-nya dan komentarnya. Sudah ada beberapa materi yang ada di sana ya, di YouTube kami. Oke, untuk itu kita mulai saja ya materi kita hari ini. Jadi topiknya adalah bagaimana Resto bisa bertahan ya dalam kondisi pandemik. Jadi kenapa saya ambil materi ini, karena kita lihat ternyata kondisi pandemik ini masih cukup berkepanjangan ya. Jadi yang kita harapkan tentunya bisa cepat berakhir gitu, bisa cepat berakhir supaya kita bisa kembali dalam kondisi normal semuanya ya. Tetapi sepertinya kondisi ini belum bisa terantisipasi. Jadi kita juga harus bisa bagaimana ya, khususnya di usaha-usaha kuliner restoran ini, bagaimana supaya kita minimal bertahan dulu ya. Karena ya tidak sedikit usaha-usaha yang akhirnya terpaksa berhenti ya, terpaksa tidak melanjutkan operasionalnya ya, dengan berbagai penyebab ya, terutama rata-rata itu adalah karena faktor sewa yang tidak bisa tidak bisa dikondisikan ya. Jadi rata-rata terutama yang di dalam mall ya, di mall yang kita tahu di kondisi pandemik ini yang lebih berdampak cukup besar itu adalah usaha-usaha restoran yang di dalam mall ya. Kalau yang di luar independen ya itu masih bisa survive ya, malah kami perhatikan ada beberapa restoran yang masuk di yang independen resto ya, dia buka satu tempat rame gitu ya. Jadi sekarang ini trendingnya mereka bikin independen dan bikin ada terbuka supaya orang lebih aman gitu, dan cukup cukup berhasil gitu ya, tamunya cukup percaya diri dan mau datang gitu. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, sebelum itu mungkin bagi yang baru bertemu dengan kami, ya, nama saya adalah Muhammad Agung Santoso, ya, sebagai restoran coach dan konsultan spesialis, ya, dan kami berpengalaman langsung di lapangan di restoran operasional, ya, dan juga di head office, ya, dari tahun 87 berkecimpung terus sampai detik ini, ya, artinya on off sebagai karyawan juga saat itu, ya, juga menangani beberapa proyek-proyek sambil lalu, dan akhirnya beberapa tahun terakhir saya fokus ya di coaching ini, ya. Jadi proyeknya kami ada di Jakarta sendiri, ya, selain di Jakarta ada pernah tangani juga klien di Jogja, di Bandung itu hotel Preanger juga salah satu klien kami, di Palu itu juga ada satu outlet yang mengharapkan Bread Talk buka di sana, jadi kita copy paste Bread Talk di Palu, ya, di Pontianak juga ada restoran yang kami evaluasi. Jadi itu kurang lebih sedikit gambaran daripada kami, ya. Oke, jadi untuk materi ini ya, saya akan coba kelompokkan ke dalam 3 kategori ya, 3 kategori, yaitu pertama mengenai evaluasi biaya ya, kedua itu mengenai potensi
melakukan diversifikasi, ya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, ya. Jadi saya akan coba sampaikan ini, ya. Jika Bapak Ibu ada yang masukan, monggo, ya, bisa langsung ditanyakan atau melalui chat, ya. Kita bahas sama-sama, ya. Seperti kita ada di WAG diskusi, itu kita juga bebas sharing hal-hal yang berkaitan dengan restoran, ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum ikut WAG diskusi, nanti saya akan share di WAG yang ini, ya. Oke, kita masuk di poin pertama, yaitu mengenai evaluasi biaya, ya. Evaluasi biaya ini kita tahu, ya, biaya itu ada yang namanya variable cost dan fixed cost, ya. Memang materi ini kita lebih explore, kita lebih eksplorasi lebih jauh itu di workshop F&B cost control, ya. Tapi di sini saya akan coba kupas sedikit mengenai ini, ya, pentingnya apa variabel dan fixed cost, ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah biasa di bidang accounting mungkin sudah terbiasa, tapi kebanyakan pengelola restoran itu belum semuanya masuk ke dalam hal mengenai kontrol biaya ini, ya. Jadi yang dimaksud adalah variabel dan fixed cost itu adalah biaya-biaya kayak yang fix itu tentu contohnya yang paling sederhana fix itu misalnya harga sewa, ya. Biaya sewa itu masuk ke dalam kategori fix karena dia tidak pernah berubah dari bulan ke bulannya, dia selalu angkanya tetap, ya. Jadi itu kita sebut sebagai fixed cost. Nah, dan ada lagi beberapa lainnya, ya. Dan apa itu yang disebut variabel? Nah, variabel ini yang paling utama itu dan yang paling kontribusinya besar itu adalah yang disebut adalah HPP, ya, atau kita sebut COGS, ya, cost of goods sold, ya. Jadi itu adalah biaya variabel yang paling kontribusinya paling besar terhadap biaya itu sendiri, ya. Selain tentunya ada variabel lain seperti misalnya Ngomong Jowo. mohon yang tolong Jowo. di unmute dulu, ya, Bapak Ibu, ya. Iya, tembang Jawa semua. Tolong di unmute dulu supaya tidak mengganggu yang lainnya, maaf. Oke, kami lanjutkan. Ya, untuk yang variabel lain itu ada biaya utilities misalnya, ya, biaya listrik, ya, biaya air, ya, gas, ya, itu Jam berapa? semua berhubungan dengan jumlah penjualan, ya. Makin tinggi penjualan ini akan berubah-ubah, ya. Biayanya atas penjualan itu akan bervariabel. Nah, jadi itulah yang kita sebut variable cost, ya. Dan di faktor tersebut, ya, itu kita perlu ketahui, ya, dan kategorikan sebagai biaya yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol, ya. Jadi kenapa kita bahas mengenai ini, ya? Karena dampak daripada biaya yang bisa dikontrol itu, ya, besaran daripada biaya yang bisa dikontrol itu, ya, di dalam suatu usaha resto, itu 75%, 80% dari seluruh biaya itu masuk ke dalam cost biaya yang bisa dikontrol, ya. Nah, kenapa ini penting, ya? Kalau biaya yang bisa dikontrol ini kita bisa saving saja 1% dari situ, itu dampaknya langsung ke margin profitnya cukup besar, ya. Dan ini kita ada satu simulasi, ya, simulasi bagaimana hubungan antara CVP kita bilang, ya, cost, ya. Jadi
nanti ada kaitan dengan sales BEP ya. BEP itu adalah break even point ya. Break even point itu jadi nanti bagaimana kaitan antara cost ya dengan volume sales dan profit ya. Itu kita bahas lebih detail di F&B cost control ya. Itu apa namanya? Controllable cost ini sangat berpengaruh besar terhadap profit margin ya. Kita bisa apa namanya, pertahankan ya, kita bisa sisihkan 1% dari situ, kita bisa saving, itu dampaknya ke profit itu cukup besar. Ya, jadi dan controllable itu semua tergantung dari siapa? Tergantung dari PIC yang ada di lapangan. Ya, semua timnya ya, timnya ini di bawah kontrol daripada shift in charge-nya ini, itu yang memainkan peran yang sangat penting bagaimana dari waktu ke waktu kontrol daripada biaya-biaya yang dijalani setiap saat ya. Sekali sehari aja dia lewat ya, itu pengaruhnya Anda bayangkan per hari, 2 hari, seminggu, sebulan itu dampaknya akan besar ya. Contoh sederhana penggunaan listrik ya. Sederhana sebenarnya ya. Pagi saat opening pagi ya. Itu mungkin owner tidak pernah melihat atau detail sampai ke sana ya. Misalnya ada karyawan yang menyalakan AC-nya pada saat tamu belum ada ya. Dan itu adalah cost ya. Anda bayangkan kalau sehari dilakukan, kalau selama 30 hari dilakukan itu seperti apa. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu penting diperhatikan ya. Jadi controllable cost ini perlu dilakukan, diperketat ya, diperketat pelaksanaannya ya. Bapak Ibu mohon yang belum di mute tolong di mute dulu ya. Mic-nya tolong di mute supaya tidak mengganggu yang lainnya. Lagi gue tethering ke sini. Bentar ya, saya lihat ya. Enggak. Sayang gue bilang, "Ih, gila musuh lo gue pakai aja lah." Sebentar. Oke. Saya mute dulu semua ya. Maaf ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi kembali ke controllable dan non controllable cost ini sangat penting ya. Kita bisa jaga ya daripada pelaksanaannya di lapangan. Dari controllable cost itu pengaruhnya akan besar ya. Oke, yang berikutnya adalah mengenai BEP ya. Jadi BEP ini kita harus cari tahu ya, berapa sebenarnya dalam sales berapa sebenarnya seluruh biaya yang timbul ya, baik itu yang di atas yang variabel maupun yang fixed cost itu akan terjadi yang namanya keuntungannya zero ya atau nol. Itu di sales berapa ya, dan itu harus dicari ya. Dan ini kita di workshop F&B cost control itu kita simulasikan juga, kita bisa ada contohnya bagaimana kita bisa tahu dalam sales berapa kita bisa menjadi BEP. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena ini adalah menjadi pijakan awal kita minimal ya, minimal sebelum kita bicara untung ya. Kalau kita mau bertahan dalam situasi pandemik ini, kita harus bisa menentukan berapa sales BEP kita ini dulu ya. Kalau kita sudah dapatkan sales BEP ya, baru kita bagaimana melaksanakannya ya, bagaimana melaksanakannya ya. Dan ini tentu butuh data-data yang lampau ya. Seluruh data-data biaya-biaya yang ada itu dianalisa ya dan dihitung untuk mendapatkan sales BEP ya. Jadi ini adalah langkah yang diperlukan dalam evaluasi biaya. Berikutnya adalah
mengenai analisa laporan daripada laba rugi, ya. Jadi laporan laba rugi ini adalah salah satu laporan keuangan yang umum ada di usaha restoran selain balance sheet, ya, selain income statement ada balance sheet atau neraca ya kalau di kita ya. Dan intinya kita di sini kita hanya bahas sedikit mengenai laporan laba rugi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu laba rugi sudah biasa, tapi saya jelasin sedikit saja mengenai laba rugi itu adalah suatu laporan ya berupa awalnya paling atas itu biasanya adalah sales ya, dan sales itu dalam sudah bersih ya, yang net sales, jadi bukan yang gross sales. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena ada saja ya beberapa usaha restoran yang dia menggunakan gross sales ya. Jadi masih tax-nya masih masuk. Jadi yang betul itu hanya net sales-nya. Jadi sales bersihnya ya, net sales-nya. Jadi patokan atas net sales. Nah, kontribusi pertama biasanya yang diperhitungkan itu adalah HPP ya atau COGS ya. COGS itu didapat dari mana ya? Itu sebagai gambaran itu adalah seluruh biaya bahan baku yang dipakai dalam satu kurun waktu ya. Kalau kita bilang laporan laba rugi dalam 1 bulan, artinya pemakaian bahan baku dalam 1 bulan. Nah, biasanya itu didapat dari mana? Ya, didapat dari faktor utamanya itu adalah stok awal bulan tanggal 1 misalnya ya, 1 Oktober. Ya, 1 Oktober pagi di stok opnam semua barang-barang, bahan baku, seluruh bahan baku yang masih ada di restoran tersebut dihitung semua itu menjadi dalam hitung quantity ya. Setelah itu accounting akan mereferensikannya menjadi rupiah ya, karena semua barang-barang yang ada di restoran itu semua awalnya ada harganya dan itu dia refer kembali ke harga. Menjadi inventory stok awal itu menjadi ada angkanya ya, berapa rupiah ya. Misalnya 10 juta ya, beginning inventory-nya, stok awalnya. Setelah itu faktor keduanya itu ada barang masuk ya, ada barang masuk, pembelian, semua barang masuk pembelian selama 1 bulan itu ditotal ya menjadi berapa angkanya ya, dari semua pembelian total rupiahnya berapa masuk sebagai pemasukan ya. Dan terakhir unsur yang ketiga itu adalah ending inventory ya. Ending inventory itu adalah stok akhir tanggal 31 ya, 31 Oktober ya, malam ya, atau tanggal 1 pagi November ya, sebelum penjualan itu dihitung lagi. Dan itu seluruh stok opnam dihitung lagi dan dapatkan angkanya lagi dan itu menjadi angka di situ. Nah, berapa pemakaiannya ya? Pemakaiannya tentunya adalah stok awal ditambah barang masuk dikurangin stok akhir. Ya, itu menjadi pemakaian bahan. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan ini penting kenapa? Karena tidak sedikit Bapak Ibu restoran yang masih belum menjalankan hal ini ya. Dia tidak pernah melakukan stok opnam ya. Dia hanya berdasarkan pembelian. Jadi COGS dia hitung berapa jumlah pembelian, dia bagi dengan sales itu dianggap sebagai cost ya. Tentu itu tidak akurat ya. Yang paling akurat itu stok opnam ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengontrol biayanya ya. Dan itu nanti bisa diperbandingkan dengan standar cost-nya yang dihitung berdasarkan resipi ya. Nah, ini kita bahas tuntas juga di dalam workshop F&B ya. Jadi perlunya ini adalah perbandingan antara standar COGS yang berdasarkan resipi dibandingkan dengan aktual COGS berdasarkan pemakaian. Nah, dari situ akan terlihat berapa pemborosannya ya. Dan ini penting karena kita tahu ya 1%, 2% dari sini kita bisa hemat, itu dampaknya
keuntungan cukup besar, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang kita perlu lakukan dalam analisa laporan laba rugi, ya, di antaranya itu, ya. Oke, jadi di luar itu analisa laporan laba rugi ini kita di workshop juga kita bahas mengenai analisa perbandingan antara bulan ini dengan bulan lalu, tahun ini dengan tahun lalu, ya. Bagaimana perubahannya, perbedaannya, ya, antara bulan ini dan bulan lalu itu berapa persen, ya, itu dianalisa, ya, di faktor apanya saja, ya, karena selain COGS tadi kita baru ngomong COGS, ya, di bawahnya itu ada biaya-biaya operasional, ya, biaya-biaya lainnya, sewa dan sebagainya. Itu kita kontrol satu-satu semua, kita analisa, ya, perbandingannya. Jadi kita tahu bagaimana perkembangannya, ya. Perkembangan biaya dari bulan ke bulan itu kita bisa kontrol, ya. Akan terlihat, ya, jika ada lompatan dari prosentase. Kalau prosentase itu biasanya walaupun nilainya berubah, ya, tetapi prosentase itu umumnya menunjukkan angka yang mendekati, ya, mendekati sama, ya. Yang baik seperti itu, ya. Jadi analisa laporan laba rugi ini sangat penting untuk bagian daripada evaluasi biaya, ya. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo di-unmute kalau ada yang mau lebih ditanyakan mengenai 3 poin ini. Ada mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya, ya. Nah, yang pertama itu adalah dari potensi melakukan diversifikasi, ya. Jadi ini yang harus kita lakukan pertama itu adalah income di luar dine-in. Jadi kita harus mencari tahu, ya, income apa yang bisa kita dapat di luar dine-in. Ya, kenapa? Karena kita tahu pandemik ini dampaknya itu yang berkaitan langsung dengan dine-in, ya. Jadi kita harus mencoba mengeksplor lebih jauh, ya, income apa yang kita bisa dapat di luar dine-in, ya. Nah, yang sudah umum dilakukan itu tentunya adalah delivery, ya. Delivery service, ya. Itu kita bisa ikut kepada pihak ketiga yang mempunyai apa namanya, pelayanan pengiriman makanan, ya, seperti GrabFood, ya, GoFood, ya. Nah, itu kita bisa ikut apa namanya, mereka untuk mempromosikan produk kita, dipromosikan oleh dia, ya, dibantu promosikan dan dikirim oleh dia, ya. Dan selain itu, selain ikut dengan pihak ketiga, tentu kita juga bisa melakukan delivery sendiri, ya, karena tentu aktivitas dine-in berkurang, karyawan bisa dimanfaatkan untuk melakukan delivery service, ya, di wilayah-wilayah tertentu, ya. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita lihat apa namanya, potensi yang bisa kita dapat, ya. Potensi yang bisa kita dapatkan income di luar dine-in, ya. Di luar itu, di luar delivery juga sekarang ini ada beberapa restoran yang juga masuk ke dunia frozen food, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ada bakso yang dibikin frozen food, ya kan, dan berbagai macam yang lainnya. Jadi bagaimana kita mencoba mencari income yang di luar dine-in itu bagian daripada kita bertahan untuk di dalam kondisi pandemik ini, ya. Itu adalah income di luar dine-in. Ya. Sebentar, ada yang oke. Oke, saya mute dulu ya Bapak Ibu semua ya. Maaf ya. Oke. Berikutnya itu adalah online course, ya. Nah,
Online course ini adalah bagian daripada yang bisa dilakukan oleh restoran yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan, ya. Jadi si restoran tersebut membuat semacam course ya, semacam, pelatihan ya, yang bisa dilakukan oleh si restoran tersebut. Apa, dia mempunyai, suatu kelebihan apa ya, yang bisa menarik, tamu untuk mengikuti online-nya ya, dan itu, bagian daripada memperkenalkan dan juga bisa menjadi suatu, brand delivery yang, membuat apa namanya, brand kita lebih dikenal, ya. Mungkin juga bisa menjadikan satu income sendiri kalau memang topiknya, menarik untuk diikuti oleh, peserta, ya. Bisa itu dilakukan menjadi online course. Ya, jadi itu salah satu yang bisa, apa, dicoba dilakukan, ya. Dan ini sebagai contoh ya, eee, saya lihat di luar ya, di luar itu ada yang dia bikin, dia punya bar, dia bikin course-nya itu apa, bartending ya, bartending course ya misalnya. Jadi hal-hal itu yang, dilakukan ya, yang dilakukan, si restoran tersebut untuk mendapatkan income di luar dine in, ya. Nah, berikutnya adalah transformasi menu, ya. Nah, kalau kita tadi sudah singgung sedikit mengenai delivery, ya, kita juga, harus mempersiapkan untuk menu-menu delivery itu, tidak semua menu bisa kita, bagus untuk kita delivery, ya. Jadi kita juga harus pilih menu apa yang tidak, mengurangi kualitasnya, tidak mengurangi mutunya pada jika kita lakukan pengiriman. Ya, jadi harus dilihat, dipelajari dulu, kita, evaluasi menu-menu apa yang bisa delivery, yang kita buat delivery, ya. Jadi, apa namanya, apakah setelah 30 menit, misalnya 30 menit pengiriman, makanan tersebut masih masih bagus kualitasnya, apakah dia tidak tergoncang-goncang misalnya, bagaimana bagaimana, kemasannya, itu evaluasi dan dilakukan penyesuaian untuk itu. Karena mungkin sebelumnya kita belum fokus ke sana, ya. Delivery itu hanya sebagai tambahan, tetapi di kondisi pandemik ini, ya, delivery itu bisa mencapai 60% daripada income keseluruhan. Jadi kita harus lebih fokus, ya, lebih justru kepada delivery-nya ini, ya. Ya, termasuk kita juga harus, melakukan mungkin menciptakan menu-menu baru ya, menu-menu baru ya. Mungkin kita, ada lakukan menu package untuk, anak-anak ya, untuk kalangan anak-anak ya. Kenapa? Karena biasanya ya orang tua itu, kalau ada menu anak itu orang tua lebih aware daripada menu untuk dia sendiri ya, atau juga bisa dibuat satu, family pack ya, mungkin untuk 3 orang, 5 orang ya, 5 porsi menu ya, mungkin tanpa nasi ya kan, karena untuk di rumah delivery itu dia tidak butuh nasinya, mungkin hanya lauknya saja. Ya, jadi yang mungkin sebelumnya itu tidak ada tentunya ya kita kalau jual di restoran tentu dengan nasi dan lauk ya. Mungkin dengan adanya ini menunya harus kita transform menjadi menu lauk saja ya. Termasuk mungkin dibikin frozen ya. Nah, selain itu kita juga, bisa lakukan yang namanya menu engineering ya. Menu engineering ini juga kita bahas di dalam, workshop F&B cost control yang akan kita lakukan ke depan tanggal 28 dan tanggal 29 besok. Bapak Ibu yang mungkin mau join, kita masih ada slot ya, monggo, bisa ikut ya. Jadi menu engineering ini apa ya? Apa yang dimaksud menu engineering? Ya, menu engineering ini adalah bagaimana kita mengevaluasi keefektifan menu ya yang kita tinjau dari sisi margin per itemnya dan sales volume daripada mix-nya, sales mix daripada
volume daripada masing-masing item itu, ya. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya yang paling gampang, misalnya menu, nasi goreng, ya, misalnya, nasi goreng, ya. Nasi goreng itu marginnya cukup bagus, ya. Yang kita sebut margin ini adalah profit margin, ya. Artinya gini, dari harga misalnya kita ambil, 25.000, ya, 25.000 itu HPP-nya mungkin hanya sekitar, ambil berapa persen, 30% misalnya, 30% ya, 70% itu adalah margin, ya, atau 40, 60 deh, 60%-nya margin, ya, itu adalah masuk kepada kategori yang margin itemnya bagus, ya. Dan satu lagi faktor yang kita nilai adalah sales itemnya, ya. Berapa item dia laku diperbandingkan total seluruh item yang laku di restoran tersebut, ya. Misalkan ada menu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z misalnya, ya. Nah, si nasi goreng ini, jumlah penjualan nasi goreng ini dengan total, penjualan total seluruh item yang terjual itu dia berapa persen lakunya, ya. Nah, seluruh item itu semua dibikin kategorinya, ya. Dia masuk yang mana, ya, masuk yang tinggi, masuk yang rendah, hanya 2 pilihannya, ya, tinggi atau rendah, ya. Marginnya tinggi atau margin rendah, sales volumenya mix-nya tinggi atau sales, volume mix-nya rendah, ya. Nah, kita lihat, ya, yang profit marginnya tinggi, ya, dan sales mix-nya tinggi, ya, itu yang harus digenjot, ya. Kita bisa alihkan menu itu menjadi menu delivery, ya. Dan kita bisa lakukan promo, ya, karena sudah terbukti bahwa historicalnya, ya, menu tersebut memang yang digemari oleh tamu, gitu. Dan itu yang harus kita genjot, gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu yang dilakukan dalam yang kita sebut menu engineering, ya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu yang berkaitan dengan melakukan diversifikasi, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari poin ini, Bapak Ibu monggo di unmute saja ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Oke, adem ayem nih. Bapak Ibu ngantuk apa gimana nih? Oke, mudah-mudahan enggak ya. Oke, kita lanjut ke faktor ketiga, faktor yang terakhir yaitu adalah pemanfaatan teknologi, ya. Di sini kami bagi dua, pertama itu adalah digitalisasi usaha, ya. Apa yang dimaksud digitalisasi usaha itu contohnya adalah misalnya memanfaatkan HP, ya, memanfaatkan HP yang ada di pelanggan kita, di calon pelanggan kita, ya, memanfaatkan WAG misalnya, ya, memanfaatkan QR code, ya, Bapak Ibu tahu, ya, sekarang ini pun di beberapa restoran sudah ada yang menggunakan QR code, ya, dia datang, dia bisa menggunakan QR code-nya itu menggunakan untuk melihat menu, termasuk memesan, termasuk jadi menggunakan hal yang lebih memudahkan yang bersifat digital, ya. Kenapa? Karena sekarang ini kita tahu online bisnis itu menjadi sangat tinggi lonjakannya, ya, dan restoran, ya, kalau kita tidak masuk ke dalam digitalisasi, kita akan ketinggalan, Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai masuk ke sana, ya. Kita harus mulai bagaimana mendekati pelanggan kita melalui digitalisasi. Kenapa? Karena semua mereka sekarang mereka bisa lakukan hanya melalui online, ya. Jadi kita juga harus mengikuti kondisi yang ada dengan melakukan digitalisasi ini, ya. Juga mungkin Bapak Ibu yang restorannya punya website, ya, itu bisa difungsikan menjadi e-commerce shop, ya, difungsikan menjadi semacam Bukalapak atau Tokopedia gitu. Jadi
dilakukan dirubah apa namanya tampilannya menjadi berupa menu-menu ya yang langsung memudahkan tamu untuk memilih dan membeli ya. Jadi dan bisa langsung dikirim dan jelas di situ. Jadi si tamu ya masuk ke web itu dia seperti masuk ke Tokopedia atau ke Bukalapak. Ya, dia bisa langsung memilih dan langsung pesan semudah itu ya. Jadi kita lakukan hal seperti itu. Ya. Itu yang kita sebut sebagai digitalisasi usaha ya. Oke, berikutnya itu adalah yang kita perlu lakukan adalah mengeksplor lebih jauh daripada database pelanggan ya. Mungkin beberapa restoran sudah ada yang kalau ditanya ada database ada ya, tetapi apa yang dilakukan ya banyak Bapak Ibu restoran-restoran yang sudah ada ya tetapi dia tidak memanfaatkan database-nya. Sedangkan saat ini database pelanggan ini menjadi kunci utama untuk income restoran secara keseluruhan ya. Kita tahu tadi 60% itu bukan dari dine in ya, dari di luar dine in. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana kita mempunyai database pelanggan yang baik. Maaf ya. Oke. Nah, jadi pertama kalau kita bicara database pelanggan, dari mana kita bisa dapat ya? Kalau dari yang sudah ada ya, tentu kalau kita sudah jalankan itu lebih baik. Ya, tapi bagaimana kita mendapatkan database pelanggan yang baru? Ya, itu harus dikaitkan dengan apa namanya teknologi tadi, digitalisasi. Ya, bisa menggunakan misalnya satu promo ya yang kalau dia membeli dia apa dengan dia tamu bisa memberikan alamat emailnya bisa mendapatkan apa misalnya diskon berapa persen ya atau jadi intinya adalah bagaimana bisa mendapatkan database pelanggan yang sebanyak mungkin. Karena dari sinilah menjadi bahan untuk pengembangan ya info-info mengupdate info-info ya memberikan apa namanya manfaat-manfaat lain buat pelanggan sehingga mereka selalu terhubung dengan kita ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan yang namanya testimoni ya. Jadi Bapak Ibu ya, testimoni ini menjadi bagian yang vital dalam usaha digitalisasi. Kenapa? Karena semua tamu itu akan lebih percaya dari pembicaraan atau apa yang dibicarakan dari orang lain, bukan dari apa yang kita sampaikan. Ya. Orang akan lebih percaya ya jika yang menyampaikan itu hasilnya kita itu dari orang lain. Ya, itu poinnya. Mengapa testimoni itu penting? Ya, jadi Bapak Ibu yang belum fokus ke testimoni ya, coba lebih apa namanya fokus dan mencari sebanyak mungkin semua tamu yang sudah melakukan ordering ya sebisa mungkin ditanyakan testimoni ya apalagi yang dine in yang datang ya harus dikunjungi mejanya ditanyakan pendapatnya dicatat dimintakan emailnya diberikan satu voucher ya kalau dia kasih email itu untuk mengumpulkan database itu tidak mudah Bapak Ibu ya jadi karena itu butuh kepercayaan daripada pelanggan ya dia tidak mau privasinya terganggu juga ya jadi itulah pentingnya testimoni ya Bapak Ibu. Oke jadi dari saya apa untuk materi sudah kami akhiri ya. Jadi dari 3 topik itu ya mungkin sekarang kita buka tanya jawab aja. Silakan Bapak Ibu semua di unmute
Mic-nya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya bisa tampilkan di materi slide yang mana yang mau ditanyakan. Monggo, Bapak Ibu sekalian, monggo. Pak Prabdita, Bu Tuning, Mas Revan, Mas Bayu, Bu Devi, monggo yang mau ditanyakan? Ada? Saya mau bertanya, Pak. Ya, maaf dari siapa? Saya Saya coba. dari Halmariton. Oh, oke. Almariton. Waktu itu pernah ikut di online training franchise, ya nggak salah ya? Franchise. Yang sama Pak Burang. Belum, Pak. Oh, belum ya? Sudah Belum. daftar tapi nggak ikut ya? Soalnya saya database-nya masuk di Pak Hamilton ini masuk yang franchise ya, yang FR pernah mau ikut ya. Oke, gimana Pak Hamilton? Nah, saya sebenarnya udah buka ini, Pak, soto, tapi karena orangnya kemarin nggak pulang kampung, akhirnya karyawannya maksudnya nih Pak, karyawannya. Benar, karyawannya. Oke. Tapi saya sebenarnya kalau dari segi evaluasi itu juga sebenarnya belum ini juga sih, belum BEP. Artinya ya masih. Artinya Bapak sudah hitung, Pak Hamilton sudah hitung BEP-nya, tapi belum masuk BEP juga ya? Iya, harusnya saya harus minimal satu hari itu harus jual 50 lah. 50 porsi ya? 50 porsi. Oke. Dari sisi biaya sudah mentok semuanya, tidak ada yang bisa disusutkan lagi? Nah, mungkin dari segi itunya saya harus naikin dari segi penjualannya. Penjualan. Kalau biaya berarti sudah fix, sudah tidak, itu sudah paling minimal ya Pak ya, semua berarti ya? Paling mungkin ya kalau dari kayaknya udah efisiensi juga sih dari biaya-biaya. Sudah lakukan efisiensi ya. Iya. Ya kalau misalnya, jadi intinya kita BEP itu kan hanya dua Pak ya. Jadi dua unsurnya kan, bagaimana kita menekan biaya semaksimal mungkin, ya kan? Dan bagaimana memaksimalkan sales-nya tentunya, yang seperti tadi Bapak bilang ya. Pak Milton bilang harus udah hitung bisa harus 50 porsi. Nah, tinggal meng-create 50 porsi ini seperti apa, ya kan? Kita tidak bisa hanya dine in, bagaimana cara kita melakukan delivery yang 50 ini ya. Mungkin 50 itu mungkin 20 di dine in, 30 di luar gitu misalnya. Pak Hamilton bisa lihat orang Pizza Hut aja, kelas Pizza Hut aja mereka ke depan cari delivery untuk di luar, ya kan? Jadi dia ngejar untuk sales volume-nya tadi itu untuk menutupi ya biaya yang sudah fix ya, yang tidak bisa digeser lagi. Begitu kurang lebih Pak Hamilton. Jadi kalau misalkan biaya udah kita nggak bisa geser lagi, gitu, efisiensi gitu kan? Iya. Artinya yang kita otak berarti itunya berarti ya? Salesnya, betul. Penjualannya ya kita. Betul ya. Didorong untuk. Ya, dan cara lain tadi yang transformasi menu tadi Pak, kita lihat dari sisi lain yang mungkin belum pernah kita garap sebelumnya. Ya, jadi Pak Hamilton udah berapa lama jalanin soto? Sudah cukup lama? Ada data penjualannya sebelum-sebelumnya? Pak Hamilton? Wah, hilang. Pak Hamilton masih monitor? 1 tahun nih Pak. 10 tahun? Iya, saya masih belajar juga karena 1 tahun. Oh, 1 tahun, sorry. Baru 1 tahun. Oke, 1 tahun nggak apa-apa Pak. Dia itu kan data penjualannya ada. Mungkin dari beberapa menu, Pak Hamilton hanya satu variasi menunya atau ada beberapa variasi dari sotonya? Untuk sementara baru 1 sih, tapi memang satu variasi ya. diminum sih memang. Oh, minumnya. Nah, mungkin minumnya. Betul, mungkin minumnya yang bisa dibikin delivery ya. Mungkin dilihat dari favoritnya yang apa, yang selama ini tamu ke sana itu apa, menu apa yang difavoritkan, itu yang bisa menjadi menu yang bisa menjadi menu delivery andalan mungkin gitu. Jadi dilihat dari kemungkinan lainnya ya. Kurang lebih seperti itu Pak Hamilton. Ada lagi? Ya, mungkin dari segi itunya juga bisa kali ya Pak, dari segi penjualan itu digitalisasi itu ya tadi ya. Betul, Masuk betul. GoFood, masuk ya. Betul, itu penting Pak. Sekarang delivery itu menjadi bagian yang vital Pak sekarang ini ya.
memang kita butuh waktu ya untuk tercatat di GoFood sama GrabFood itu juga butuh waktu, tidak bisa langsung ya. Makanya kita juga harus lakukan usaha sendiri juga untuk delivery dulu, minimal di area ya, di sekitar, mungkin di tetangga kiri kanan perkantoran yang tadinya ini kita kurang aktif, kita aktifkan ya. Kita aktifkan, kita tanyakan, kita datangi ya, kita apa namanya data ya, di sebelah itu ada kantor apa aja yang dia apa namanya yang masih on gitu kan, yang tetap kerja di kondisi pandemik ini ya, dan bisa dikirim langsung ke sana misalnya. Jadi dicari kemungkinan di area yang terdekat, di area coverage-nya di sekitar restoran kita. Itu Pak Hamilton. Ya, ya, ya. Jadi masukan juga nih Ya. buat apa namanya digitalisasi ini penjualan bisa ke arah sana. Oke, mudah-mudahan Pak Terima Hamilton. kasih. Sama-sama Pak Hamilton. Ya. Mungkin ada yang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo yang mau ditanyakan, silakan. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, untuk itu saya akan akhiri on track kami hari ini. Jadi terima kasih Pak Mukiban, Bu Tuning, Mas Revan, Mas Bayu, Bu Devi, Pak Hamilton, Bu Ani, Pak Prabdipta. Terima kasih udah join di on track kami. Ya, silakan diikuti materi topik-topik kami yang berikutnya pada kesempatan yang berikutnya. Oke, untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semua warahmatullahi atas wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agung. Makasih ya. banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini